Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu Nyai yang sangat banyak yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Camat kita, Bapak Agustinus, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Mbah Mu'alim Al-Mancasani yang saya hormati. Al-Mancasani ini Piai Mancasan, Mancasan itu Kembangan, Kecamatan Baki. Nek kula As-Solo Barui. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus menerus dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah makalah, sebuah nasihat. Berbuat baiklah kalian sehingga menjadikan pantas ditulis oleh orang lain, atau tulislah suatu hal yang baik yang bisa diperbuat oleh orang lain, maka hidupmu akan abadi. Saya ulang, mau napal dereng? Dereng. Berbuat baiklah terus menerus yang pantas ditulis oleh orang lain, atau tulislah sesuatu yang baik yang bisa diperbuat oleh orang lain, maka hidupmu akan abadi. Kanjeng Nabi itu enggak pernah menulis, tapi selalu berbuat baik. Sehingga tulisan-tulisan para ulama itu semua menulis tentang apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau abadi. Sedangkan para ulama-ulama kita, Imam Bukhari misal, beliau itu mempunyai tinggalan tulisan. Imam Syafi'i mempunyai kitab Al-Um, mempunyai tinggalan tulisan. Imam Maliki mempunyai tinggalan tulisan Al-Muwatta. Imam Nawawi mempunyai tulisan kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, mempunyai tulisan sehingga membuat hidup mereka abadi. Kenapa? Karena dipelajari seumur hidup oleh ulama-ulama, oleh generasi-generasi sesudahnya. Dari satu makalah ini saya semangat untuk menulis. Alhamdulillah ini baru selesai, baru jadi kitab ini 3 hari yang lalu. Ya, jadi hari ini baru dibaca oleh jamaah, baru mulai hari ini. Karena saya launching sekaligus untuk memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya berencana minimal di tahun 2015 itu minimal bisa menulis 6 buku semacam ini. Berarti nanti kalau saya keluarga itu satu keluarga 5 orang, itu setiap ulang tahun di keluarga saya nanti launching buku, Pak Camat. Nah, sekarang dimulai ulang tahunnya Rasul dulu. Nanti bulan depan ulang tahunnya anak saya. Itu launching buku lagi. Insya Allah bulan depan saya selesai menulis kitab bab haid. Nah, nanti khusus wanita itu penting. Ya, haid contoh, ada orang haid 5 hari. Hari ke-6, hari ke-7 suci. Dia kemudian puasa, dia kemudian sholat. Hari ke-8 keluar haid lagi. Hari ke-9 keluar haid lagi. Hari ke-10 dia suci lagi. Hari yang ke-7, ke-8 yang dia puasa, sah tidak puasanya? Halo? Hari ke-1 sampai ke-7 dia haid. Hari ke-8 dia ke-9 dia suci, dia puasa, dia sholat. Hari ke-10, 11 dia haid lagi. Puasa 2 hari sah nggak puasanya? Halo, sah tidak? Tidak sah. Wajib diqadha. Walaupun dia suci, wajib diqadha. Nanti beli bukunya ya. Insyaallah bulan Februari kita launching. Yuk hari ini kita ngaji modelnya ke Samidi yuk. Buka brosur
Isin aku. Siarke langsung Radio Al Hidayah loh itu ya. Buka semua bukunya, ini bukan brosur, ini kitab ya. Ayo halaman 54. Ini rujukan saya, ini dari 35 kitab populer yang ada di dunia. Ya, nanti itu daftar pustakanya ada di halaman 87 88. Ya. Dari kitab mulai ulama salaf sampai ulama akhir zaman. Ngaji kita pada kesempatan sore hari ini sebentar saja, halaman 54. Penyebab diwajibkannya mandi. Ya, semuanya dibuka halaman 54. Mirip ya kayak Samiti. Ya, buka brosur halaman 54, mirip. Ben. Mirip ya. Ayo, penyebab diwajibkannya mandi satu adalah jima. Paham mboten jima? Iki ngaji fikih ora jorok lho nggih, tidak ada yang jorok ngaji fikih. Apa itu jima? Jima adalah memasukkan kepala zakar ke farji. Farji itu apa? Kemaluan itu apa? Kemaluan itu adalah lubang depan dan lubang belakang. Ojo guyu ya, pokoknya ojo guyu. Ngaji kita sore hari ini jangan ketawa. Kenapa? Karena ini jarang dibahas oleh kiai. Karena ini jarang dibahas oleh para ulama-ulama kita. Dianggap sesuatu hal yang tabu. Yang ngaji yang dapat begini ini hanya di pesantren-pesantren khusus. Maka saya punya program, ini buat teman-teman dari mana, ini kan ada tadi laporan dari Kalioso ada. Dari mana-mana ada. Kalau penjenengan mau buka kajian fikih, menghubungi Radio Al Hidayah, menghubungi saya. Kita sekarang sudah ada lebih dari 100 titik di Solo Raya, masjid yang ada kajian fikihnya. Saya nyebar ustadz-ustadz alumni pondok pesantren. Ada lulusan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, ada lulusan muridnya Habib Ahmad bin Jindan, ketua majelis Rasulullah yang sekarang penggantinya Habib Munzir Al-Musawa. Kita kirim di beberapa daerah di Solo Raya. Nanti kalau ada mau kajian fikih, ini salah satu bagian mawon. Yang dinamakan farji adalah yaitu kemaluan dan bagian belakang atau dubur manusia atau hewan. Kenapa dibahas Ustadz? Ada orang model kelainan di zaman sekarang. Ya, ada orang kelainan, bisa jadi di zaman sekarang seneng karo kewan. Ada. Baik hidup maupun sudah mati. Ustadz, misalkan begitu karo orang sudah meninggal dunia, apakah orang tersebut hukumnya tetap jima? Hukumnya sama dengan orang menjimai orang yang sudah hidup. Hukumnya sama. Semuanya dinamakan jima. Maka kedua-duanya, si laki-lakinya dan si perempuannya sama-sama berhadas besar sekalipun tidak keluar sperma atau sekalipun tidak inzal. Hukumnya tetap junub, hukumnya tetap dia jima, dia berhadas besar. Walaupun Ustadz orangnya tidak berakal, karo wong edan sama hukumnya tetap jima. Walaupun belum balik Ustadz, sama hukumnya tetap jima. Halo, sudah paham apa belum? Kalau belum paham, di halaman depan itu ada nomor, tapi bukan nomor handphone saya. Ya, ada nomor yang khusus yang dipegang oleh salah satu Ustadz Al Hidayah. Ya, nanti kalau nomor saya, nanti ibu-ibunya SMS saya semua, saya malah mumet ya. Nanti bisa SMS di situ kalau kurang jelas, atau ada hal-hal yang muskil. Sesuatu hal yang kok saya bingung dengan buku ini, silahkan SMS di nomor tersebut, nanti akan sampai ke saya juga, nanti kita jawab. Jadi satu, penyebab diwajibkannya mandi adalah jima. Entah itu laki-laki dengan laki-laki, sodomi, kan ada lagunya itu sodomi ya. Halo, tahu lagunya sodomi tidak? Tidak tahu? Ya nggak usah saya populerkan ya. Kalau laki-laki bagaimana? Dimasukkan ke duburnya laki-laki, hukumnya sama dengan jima. Ya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Nomor satu. Nomor dua, tidak saya bahas secara detail. Nyuwun pangapunten karena jamaahnya terlalu banyak. Kalau jamaahnya cuma 100 orang, 200 orang kita bahas yang detail. Nomor dua adalah air mani yang keluar dengan cara apapun. Lalu air mani itu air mani yang bagaimana? Yang pertama adalah yang keluar adalah air maninya sendiri.
maka tidak wajib mandi apabila mani yang keluar adalah mani milik orang lain. Misal ada seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, kemudian si laki-lakinya keluar maninya, istrinya tidak, ya, istrinya tidak, kan jadi guyoni ya, saya diguyoni, saya guyu, ngomong salah tempat, wah aku kan guyu ini. Nggak, jima ya, ini kita bahas, dia sudah jima, tapi istrinya tidak keluar maninya. Kan istri wajib mandi karena jima, ya, wajib mandi karena dia jima. Sesudah dia mandi, tahu-tahu sudah selesai dia mandi, dia keluar air mani perempuannya. Berarti yang keluar air maninya sendiri apa bukan? Air maninya sendiri apa bukan? Bukan. Ya kan? Wong dia pada saat berhubungan dia tidak keluar mani. Kemudian dia mandi karena jima. Dia sudah mandi, tahu-tahu dia keluar air mani. Saat itu sudah tidak syahwat. Maka yang keluar itu bukan air maninya sendiri, tapi air maninya suaminya. Berarti bagaimana? Dia posisi sudah mandi, maka dia tidak berhadas besar lagi. Kenapa? Karena yang keluar itu bukan air maninya sendiri, tapi air maninya suaminya. Dia sudah mandi, kok dia keluar sperma, ya kan? Itu bukan air maninya sendiri, maka dia saat itu dia hanya berhadas kecil. Dia tidak wajib mandi lagi, tapi kalau dia sudah ada wudhu, wudhunya batal. Jelas apa belum? Insya Allah jelas. Apa enak kejadian ngoten niku? Insya Allah wonten. Yang nomor 2, mani yang keluar adalah mani dari dirinya sendiri, adalah mani yang pertama kali. Contoh, ada seorang laki-laki, ini mungkin jenengan terangno karo bojone ya, jenengan terangno karo bojone. Pengajiannya kok entukmu ngono Dik? Heeh, waca dhewe Pak, monggo diwaca ya, halaman 54 sama 55. Nomor 2 adalah air mani yang keluar pertama. Contoh begini, ada seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, ya kan? Kemudian dia sudah selesai, dia kemudian mandi. Ya. Sesudah dia mandi selesai, kemudian dia keluar lagi. Ya, keluar lagi dalam posisi tidak syahwat kan, habis mandi tidak syahwat, dia kok keluar lagi. Walaupun air mani itu air maninya sendiri, tetapi dia sudah mandi kemudian keluar air mani yang keluar yang kedua tersebut dihukumi bukan air mani yang pertama, karena dia keluarnya posisinya sudah dalam keadaan tidak syahwat. Jadi kalau ada seorang laki-laki pas syahwat dia keluar, kemudian dia mandi, posisi tidak syahwat dia keluar lagi, itu hukumnya dia tersumbat. Jadi air mani yang keluar yang kedua seperti itu, karena keluarnya tidak dalam posisi syahwat, maka hukumnya yang dihukumi hadas besar hanya yang pertama. Air mani yang keluar yang kedua tadi tidak dihukumi hadas besar, hanya dihukumi hadas kecil. Kalau dia ada wudhu, wudhunya batal, tidak usah mandi besar lagi. Pun pokoknya paham yang ngoten, ora paham aku rapopo. Tapi kan kalau wis nerangke sampai ngeten tenanan, kok jenengan isi ora paham, niku menyakiti hati saya. Nah, sakitnya itu di sini ini. Kemudian air itu yang keluar dari situ itu ada 4 model. Ya, air yang keluar dari farji laki-laki dan perempuan, 1 ada namanya air mani, 2 ada namanya air madhi, 3 ada namanya air wadi, yang keempat namanya air kencing atau air seni. Air kencing nggak usah kita bahas. Apa bedanya air mani, air madhi dan air wadi? Sebab ini nanti hukumnya berbeda, ya, hukumnya berbeda. 1 yaitu air mani. Apa itu air mani? Air mani itu adalah air, 1 yang berwarna putih, kedua airnya itu kental. Bahkan di beberapa kitab itu diriwayatkan, wis mudeng sak jane jenengan ya, niku koyo adonan tepung, ya, koyo adonan tepung atau seperti putihan telur. Mas jenengan bayangno dhewe lah.
Kita waca ora kita waca kok kita piye ngoten nggih. Kemudian ngaji nek wong akeh ngeten iki ora enak nggih. Ngaji fikih ngeten detail wong 100 ngoten niku malah enak ya. Tapi kalau nggak dibaca pendengar radio Al Hidayah ini kan mumet ya. Terus ciri-cirinya apalagi Ustadz, nah, begitu kan ini didengarkan di Taiwan juga. Kita ada pendengar komunitas pendengar radio Al Hidayah itu di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, kemudian di Timika, Papua. Di sana ada komunitas pendengar radio Al Hidayah streaming. Kalau panjenengan punya saudara di Papua kerja di Freeport, itu kita ada radio streaming di sana didengarkan oleh karyawan PT Freeport Indonesia di sana. Bahkan saya Ramadan kemarin diundang di sana, tapi goro-goro rentuk karo bojoku sebab 11 dino. Bojoku tak tinggal luar kota nesu. Tadi terus akhirnya tak wakilke kali ustadz yang lain. Kemudian ciri-ciri berikutnya, keluarnya itu terasa nikmat. Kemudian yang selanjutnya keluarnya pas waktu syahwat. Jadi kalau pas waktu tidak syahwat keluar dari situ, apakah tidak mani Ustadz? Kalau tidak syahwat berarti bukan air mani. Ya. Kemudian sesudah keluar mani itu badan terasa lemas. Nah, kalau ciri-ciri itu semua ada, maka air yang keluar namanya air mani. Air mani itu tidak najis. Ya, jangan keliru ya. Air mani itu tidak najis. Jadi jika air mani misalkan kena baju, air mani kena kepada sarung, dipakai sholat sarungnya sah, tidak najis. Ya. Kena celana dalam dipakai untuk sholat tidak najis, maka sah. Itu kalau keluar air mani, ciri-cirinya seperti itu tadi. Yang kedua, kalau air mani tidak najis, tapi yang mengeluarkan berhadas besar, itu kalau air mani. Yang kedua, ada namanya air madi. Air madi itu apa? Airnya berwarna putih. Bedanya kalau dengan air mani, kalau air mani itu kental, kalau air madi itu encer. Kemudian pas waktu keluar yaitu ketika syahwatnya naik, sama ya, syahwat naik ini keluar, tetapi belum mencapai puncak atau belum klimaks. Madi adalah sesuatu yang najis, hanya menyebabkan hadas kecil. Global ini, kalau yang keluar air madi itu najis, ya, air madi itu najis, hanya menyebabkan hadas kecil, tidak menyebabkan hadas besar. Kalau sperma itu suci, tidak najis, tetapi kalau air madi najis. Kalau sperma menyebabkan orang berhadas besar harus mandi junub kalau mau sholat, kalau mau pegang Quran, sedangkan madi hanya berhadas kecil tetapi najis. Kalau nempel di celana dalam harus dicuci terlebih dahulu, disucikan ya. Kemudian yang C yaitu ada air wadi, yaitu air yang berwarna putih, kental, keluar setelah buang air kecil biasanya, atau ketika merasa lelah yang amat sangat berat. Biasanya orang tuh kalau sangat capek itu keluar dari farjinya itu air putih kental ya, mirip-mirip seperti sperma, tapi justru dia tidak sedang syahwat. Maka kalau dia tidak sedang syahwat berarti bukan sperma, itu namanya air wadi. Orang yang seperti itu ya tidak berhadas besar, hanya berhadas kecil, sedangkan air wadi itu hukumnya najis. Jadi yang tidak najis, yang keluar dari farji itu hanya air mani atau sperma. Selainnya hukumnya adalah najis. Oh niku. Satu, penyebab diwajibkan mandi adalah jima. Yang kedua adalah air mani yang keluar dengan cara apapun. Yang ketiga, halaman 56C itu maaf keliru, itu harusnya nomornya 3 itu. Ya. Nomor 3 adalah orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia menjadikan dia berhadas besar sehingga wajib mandi besar. Jika tidak dimandikan, yang berdosa bukan si mayit tapi tetangga sekitar yang mendapatkan kewajiban fardu kifayah. Jadi memandikan jenazah, mensolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana?
yaitu wajib buat semua orang, tapi kalau sudah diwakili satu orang sudah cukup. Dan yang harus jadi catatan buat jamaah Ahlus Sunnah, bedanya orang Islam dan orang kafir bukan terletak di sholatnya, tetapi terletak di syahadatnya. Jadi kalau ada orang sudah syahadat, itu hukumnya sudah orang Islam. Ya, walaupun dia ahli maksiat ya Ustadz, ya. Walaupun dia tidak sholat Ustadz, ya dia tetap orang Islam. Ya. Jadi tetap wajib disolatkan. Wajibnya fardu kifayah. Kalau satu orang sudah nyolatkan, hukum yang lain sudah gugur. Memandikan juga fardu kifayah. Kecuali yaitu orang yang meninggal dunia sebagai syuhada. Nah, syuhada itu siapa? Syuhada itu terbagi menjadi 3. Satu, ada namanya syuhada dunia akhirat. Siapa syuhada dunia akhirat? Adalah orang yang beragama Islam, yang berperang membela agama atau negara dalam artian jihad fisabilillah sampai meninggal dunia dalam peperangan dengan niat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini dinamakan syuhada dunia dan syuhada akhirat. Orang yang syahid dalam pandangan manusia juga syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dan tetap dikuburkan dengan pakaian yang ia kenakan tatkala meninggal dunia, karena pakaian dan darahnya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada syuhada mati perang fisabilillah, kok jenengan suceni malah penjenengan dosa. Ini nomor 1. Nomor 2, ada orang syuhada dunia saja. Siapa itu? Adalah orang yang beragama Islam, yang berperang membela agama atau negara dalam artian jihad fisabilillah sampai meninggal dunia dalam peperangan, tetapi niatnya tidak benar. Misal perangnya pengen dipuji oleh orang lain, pengen dianggap pahlawan dan lain-lain sebagainya, maka orang yang semacam ini dinamakan syuhada dunia. Orang yang syahid dalam pandangan manusia tetapi tidak syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini tidak diperbolehkan untuk dimandikan, sama, tidak diperbolehkan disolatkan, dan tetap dikuburkan dengan pakaian yang ia kenakan tatkala meninggal dunia. Karena kita sebagai manusia hanya bisa melihat secara zahir, tidak bisa mengetahui niat seseorang secara pasti apakah ia berperang karena Allah atau karena pengen dipuji oleh orang lain. Dia diterima atau tidak urusannya Allah. Kalau kita tahu dia perang membela agama Allah, perang membela negara, ya kan, maka orang seperti itu maka tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Dia mau dapat pahala mau enggak, itu urusannya Allah. Sama seperti orang sudah syahadat tadi loh ya, dia enggak sholat, dia pendosa besar. Dia enggak puasa padahal dia kuat, dia pendosa besar. Dia enggak punya duit tapi enggak bayar zakat, dia pendosa besar. Ya kan, dia mau digebuki nanti di akhirat, itu urusannya dia sama Allah. Urusan kita, tugas kita, dia sebagai muslim kita mensolatkan, ya sudah kita solati, ngaten mawon. Jadi mboten entuk nggih gedeng karo wong ahli maksiat niku mboten entuk. Ya. Nek gedeng karo ahli maksiat sing kulino pengajian isih ahli maksiat kabeh. Panjenengan ndelok kula menteleng ngoten niku ora maksiat. Loh, ora maksiat Ustaz. Lho jenengan lho mentelengi kula itu maksiat. Ya kan? Rasul itu kalau pengajian itu semua sahabat itu nunduk ngeten iki kabeh. Kok ada yang mentelengi karo mubaleke rene. Tapi zaman sakniki nek ora ngono ya ora iso ceramah pripun. Kula gelem ceramah ana wong wedok ning kanan kiriku nek ning jamuri ya ora ono. Saya kalau di pengajian Al-Hidayah Ibu, kalau di daerah Pedan itu biasa rebanannya perempuan. Klaten itu biasa rebanan perempuan. Tapi saya pesen sama panitia, aku nek munggah pokoknya medun kabeh. Terus yang jamaah, terus kalau susunane ibu-ibu naik di panggung, bapak-bapak di depannya, saya tidak memperbolehkan, saya larang. Mosok ibu-ibu dan dur panggung ditonton karo bapak-bapak. Ya. Tapi kalau jamaah jenengan karepmu ngono wae wis. Nek pakai nama Al-Hidayah ada aturannya ya. Kula maca qasidah diringi wong wedok-wedok nggih. Mboten lah. Kiai-kiai yang lain monggo nggih.
Wah, kemaki Ustaz ya. Oh, kecuali jamuri spesial. Masalah jamuri tuwek-tuwek kabeh. Sing bunyai, sing rebana ya nom-nom ning mburiku, tapi kan aku ra ketok, seneng harapku tuwek-tuwek. Nomor 3. Tuwek niku buseha, ngoten niku pun sepuh nggih. Yang nomor 3, syuhada akhirat. Siapa itu syuhada akhirat? Adalah orang yang beragama Islam yang meninggal dalam keadaan syahid, tapi syahidnya versi syariat. Misal meninggal ketika melahirkan. Wah, itu syuhada menika. Orang melahirkan kok meninggal dunia, itu syuhada. Meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa reruntuhan, itu semua syuhada. Karena kebakaran, karena dia dakwah diasingkan oleh masyarakatnya, seperti Nabi Ayub ya, diasingkan oleh masyarakat, diboikot oleh masyarakat sampai kelaparan nggak bisa makan, padahal dia membela agamanya Allah, yaitu syuhada. Karena penyakit perut, karena wabah penyakit dan lain-lain, karena didolimi oleh orang, itu syuhada versi syariat. Nah, orang yang semacam ini dinamakan syuhada akhirat karena dosa-dosanya dianggap telah gugur, semuanya dapat kafaroh, habis bersih ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dianggap gugur sebab rasa sakit yang begitu dahsyat ketika akan meninggal dunia. Orang yang semacam ini tetap hukumnya wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan dan dikuburkan seperti orang Islam pada umumnya. Nah, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, penyebab mandi junub adalah yang keempat. Ini bukan D tetapi 4, yaitu orang yang haid. Buat wanita yang haid wajib mandi setelah terputusnya darah haid. Bahas darah haid ini sak jam ora rampung, nanti hadir di Carrefour Solo Baru rutinan ya. Itu nanti setiap Ahad Pahing insyaallah nanti kita jelaskan. Hadir di Carrefour Pabilan Kartosuro setiap Ahad Wage nanti insyaallah kita jelaskan. Itu jamaah khusus, jamaah hidayah. Jamaah jamuri teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sebab kita sing jamuri kita jarang teko, kita lho kita. Oh mboten nggih, alhamdulillah. Sebab menawi kula ngajar itu sampai kula contoh nih, wudhu itu harus dicontoh nih. Kalau nggak dicontoh nih nggak bisa. Ini jamaah mlino sholawatan wudhunya kleru kabeh kok. Wudhu kok basuh tangan dari sikut kemudian turun ke bawah, bukan cara wudhunya Rasulullah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dari mulai ujung jari kemudian ke bawah, kemudian diputar baru naik ke atas. Nah, itu harus dicontohkan, kalau nggak dicontohkan nggak bisa. Tangan dulu 3 kali selesai, baru kemudian tangan kiri 3 kali. Ya kayak jenengan, tangan siji loro, nggak sesuai sunnah. Kuping siji loro, nggak sesuai sunnah semuanya. Ngono nyalah wong, wundumu ora bener. Nyalah wong. Lucu nggih wong zaman sekarang. Nyalah-nyalahkan sana, nyalah-nyalahkan sini. Tak tempeli wundumu salah. Gitu bid'ahkan sana, bid'ahkan sini. Ya grupnya Samedi lah. Darah haid wajib mandi junub. Yang kelima yaitu keluarnya nifas. Nifas itu apa? Yaitu darah yang keluar sesudah bayinya keluar, itu namanya darah nifas. Jadi kalau ada orang melahirkan, sebelum melahirkan kok keluar darah ya, kemudian baru bayinya keluar, darah yang keluar pertama tadi bukan darah nifas. Contoh, ada orang puasa maghribnya jam 6 tepat misal ya, dia hamil 9 bulan 10 hari, jam 6 tepat, jam 6 kurang 5 menit dia keluar darah ya, dia keluar darah padahal dia hari itu puasa ya, jam 6 kurang 5 menit keluar darah, kemudian maghribnya jam 6 lebih 10 menit bayinya baru keluar, dia sehari itu puasa dan enggak membatalkan puasa. Saya tanya, puasanya batal enggak? Puasanya batal enggak? Saya ulang, ada seorang hamil, sudah saatnya melahirkan, maghribnya jam 6 kurang 5 menit keluar darah ya, adzan maghrib jam 6 lebih 10 menit bayinya keluar, dia puasanya saat itu tidak dibatalkan.
puasanya sah nggak hari itu? Sah tidak? Keluar darahnya? Halo? Keluar darahnya loh. Sah tidak? Sah puasanya. Kenapa? Yang keluar bukan darah haid. Tidak ada orang hamil keluar darah haid, itu nggak ada. Bukan darah nifas. Sebab apa? Darah nifas itu keluarnya harus sesudah bayinya keluar. Ya, berarti darah yang keluar adalah darah istihadah atau darah penyakit. Darah penyakit tidak membatalkan puasa. Kalau niku tahu krungu balik desa banget. Pelosok lah, bulak gatel pokoknya. Niku balik niku tahu ngomong, saya dengar sendiri itu. Ya, saya sebelum ceramah dia bicara. Itu kena pisau, ya, tangannya kena pisau keluar darahnya, itu jarine batal posone. Dan ngawur toh. Yang membatalkan puasa itu keluar darah, tapi darah haid sama darah nifas. Wong kula tahu buka pengajian fikih, Ustadz, kerokan itu membatalkan puasa enggak? Iki sing goblok sing tekono apa mubaleke batinku. Ya, ini kan memang karena awamnya jamaah kita tentang fikih. Poso itu lho ngetok kuku jarine ora entuk. Halo? Nate mireng jenengan. Potong rambut enggak boleh. Ya apa hubungannya puasa dengan potong rambut, dengan potong kuku? Enggak ada hubungannya. Kemudian yang terakhir yaitu melahirkan. Jadi jika seandainya ada orang melahirkan, habis melahirkan bersih. Habis melahirkan bersih, gak keluar darah nifas, tetap wajib mandi besar enggak? Halo? Dia berhadas besar enggak? Halo? Ada orang melahirkan, habis itu tidak keluar darah nifas, bersih. Sebagaimana diriwayatkan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ibunda beliau gak keluar darah nifas. Halo? Ibunya wajib mandi besar enggak? Wajib. Jadi salah satu penyebab mandi besar adalah orang melahirkan walaupun tidak keluar darah sesudah melahirkan, tetap dia berhadas besar, dia wajib mandi besar. Jadi penyebab mandi besar cuman ada berapa? Iol, san, se, u, liu. Ada 6 ya. Bahasa apa itu Ustadz? Bahasa apa? Bahasa Mandarin ya. 1 yaitu dikarenakan jima, yang nomor 2 yaitu dikarenakan air mani yang keluar dengan cara apapun, yang nomor 3 adalah dengan meninggal dunia, yang wajib ini yang hidup bukan yang mati, kemudian yang keempat yaitu dikarenakan haid, yang kelima dikarenakan keluar darah nifas, yang keenam dikarenakan melahirkan. Insya Allah Bapak dan Ibu doakan buku yang kita tulis ini betul-betul bermanfaat. Mungkin banyak hal-hal yang rondok muskil, ya, rondok sing reneh-reneh mungkin ketemu tenggone buku niki jenengan waca, jenengan dimakno tenanan, atau kalau ada kajian-kajian di Al Hidayah insyaallah nanti akan saya sampaikan fikih secara pelan-pelan. Doakan semoga bermanfaat dan semoga kula iso istiqomah terus. Karena nulis niku ternyata mboten gampang juga ya, nganggo mikirnya serius. Nek ceramah ngaten niki mboten mikir men metu dhewe insyaallah. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu minkum. Doa saking Mbah Lim. Mbah Lim menika nembe kundur saking ibadah umroh. Terima kasih buat Bapak Bupati kita, Bapak Wardoyo. Kemarin kapan hari telepon saya, Ustadz, Jamaah Al Hidayah umroh kita bayari 2 orang. Akhirnya Ketua Satgas Al Hidayah sama Kiai Al Hidayah Mbah Lim. Ada 12 orang yang ikut umroh, dari NU 2 orang, dari Al Hidayah 2 orang, dari MTA 2 orang, dari LDII 2 orang, dari mana lagi? Dari pemerintah 2 orang, dari Majelis Mujahidin Indonesia 2 orang. Tak peseni, Mbah Lim, nek umroh sing rukun. Nah, tetep ora iso rukun. Tetep ora. Lah pripun grupe Samidin niku lucu. Umroh itu kalau di sana ya hanya sekali saja. 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ada tuntunannya. Lah kalau memberikan manasik, kalau kamu di sana umroh itu waktan ba'da waktin. Kapanpun boleh, daripada mulai meneh mangkat melih 20 juta, ambil tempat niat di mikot, kemudian umroh melih. Umroh diniatkan untuk ibunya, diniatkan untuk ayahnya yang meninggal. Malah sing paling sae jenengan umroh ke teng mriko, yang kedua, yang ketiga diniatne untuk Ustadz Soni. Pahalane akeh banget. Loh, ora percaya. Dari saya cukup. Kemudian doa Mbah Lim yang baru kundur dari umroh. Walafu